Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan tentunya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adi Tiala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Kamis 22 April 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus yang mengatakan dengan sangat jelas, Dia adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Saudara dan saudariku seiman, apa artinya kalau kita menyebut Yesus adalah roti hidup? Untuk kita orang Indonesia, roti hanyalah makanan ringan. Roti bukanlah makanan utama. Bagi orang Eropa, roti menjadi satu bagian penting dalam hidup mereka untuk kehidupan sehari-hari, untuk makanan mereka sehari-hari. Demikian pun dengan orang-orang Yahudi. Roti adalah makanan pokok mereka. Roti menjadi sumber utama yang mengenyangkan mereka bagi orang-orang Yahudi. Karena itu, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup, atau jika Yesus menyamakan dirinya sebagai roti hidup, itu artinya Dia menyatakan dirinya sebagai sumber utama kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengimaninya. Orang-orang Yahudi yang mengimaninya. Kalau Dia menyebut dirinya sebagai roti hidup, Dia adalah sumber utama kehidupan orang-orang yang demikian. Mereka yang mempunyai iman akan Allah akan mengerti bahwa kalau Yesus menyebut dirinya roti hidup, maka Dia adalah sumber utama kehidupan mereka. Saudara dan saudariku, orang yang mengimani Allah tetapi tidak menjalin kesatuan di dalam Yesus belumlah sempurna. Sekali lagi, orang yang mengimani Allah tapi tidak menjalin kesatuan dengan Yesus belumlah sempurna. Memang kita yakin, kita percaya semua orang diselamatkan oleh Allah. Mengapa? Sebab Allah tidak bisa menyangkal cintanya sendiri. Cinta yang sudah Dia berikan buat semua orang tanpa pandang bulu. Tetapi saudara dan saudariku, justru itulah Allah yang adalah cinta itu. Dia menghendaki agar semua orang mengalami kebersamaan, agar semua orang mengalami kesatuan dengan Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebab Yesus adalah putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara dan saudariku, Yesus sendiri berkata bahwa dengan orang mengalami kesatuan dengan Dia, keselamatan atau hidup kekal itu ada. Keselamatan, kehidupan kekal menjadi milik seorang beriman ketika orang tersebut mengalami kesatuan dengan Allah sendiri dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai roti kehidupan, kita perlu sungguh menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Sebagai roti kehidupan, kita perlu untuk mengunyahnya, bukan sekedar mencicipi dan bukan juga ditelan mentah-mentah. Kita perlu mengunyah roti kehidupan tersebut agar roti kehidupan tersebut dapat dicerna oleh kita, dapat dicerna dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dan saudariku, sekalipun Yesus sungguh luar biasa bagi kita,
Tapi kalau cara kita menyambutnya hanya asal-asalan saja, maka tidak mengherankan jika kita bertumbuh hanya biasa-biasa saja. Karena kita tidak total mengunyah roti kehidupan tersebut. Karena kita tidak total menerima roti kehidupan tersebut. Kalau kita total menerimanya, total mengunyahnya, mencernanya dalam kehidupan kita, tentu akan berbeda. Tentu pertumbuhan kita sebagai orang beriman akan berbeda. Saudara dan saudariku, mari kita sungguh menyerap seluruh misteri hidup Yesus. Mari kita sungguh sekali lagi mengunyah roti kehidupan tersebut dengan penuh kesadaran. Kapan kita bisa melakukan itu? Ada dua kesempatan yang saya kira membuat kita bisa merasakan, mengunyahnya, menyerap seluruh misteri hidup Yesus. Yang pertama dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah peristiwa sakramental kehadiran Yesus. Dalam Ekaristi kita menyambut Yesus dalam rupa roti. Kita bersatu dengan Dia. Kita serahkan total diri kita pada Tuhan dalam kesatuan dengan Dia. Dalam Ekaristi kita mengalami misteri roti kehidupan itu secara nyata. Dan yang kedua, persatuan kita dengan Tuhan Yesus harus berdampak dalam keseharian hidup kita. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, melainkan Yesuslah yang hidup dalam diri kita. Sehingga keberadaan kita membuat orang sungguh melihat Yesus. Sehingga kita layak dan pantas menamakan diri kita orang-orang Kristiani. Karena kita bersatu, karena kita menyatu dengan Kristus. Saudara dan saudariku, Yesuslah sang roti hidup, sumber utama keberlangsungan hidup kita. Percayakah Anda? Percayakah Anda? Saya yakin kita semua akan mengatakan, ya, saya percaya. Tunjukkanlah bahwa kita sungguh menyatu, bersatu dengan sang roti kehidupan. Kita mencernanya, kita mengunyahnya, penuh iman akan Dia. Agar kita boleh hidup dan kemudian boleh hidup yang kekal bersama Dia. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah iman, harap, dan kasih. Kami bersyukur pula atas persatuan kami dengan Yesus Putra-Mu di dalam Ekaristi khususnya. Semoga kami semakin menjadi Ekaristi yang hidup, dan kemuliaan-Mu semakin terlihat dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.